Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung bala, masihkah tinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan sendalnya hilang. Jangan salah. Kemarin saya sampaikan seperti itu, diijabah sama Allah. Saya pengajian di Enclasement Riba Belian, saya pulang sendal saya yang hilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال أيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا أبشروا الناس تأمرون بالمعروف. وقال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat Bapak? Ibu sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Syahadatul kiram hadaratul muhtaramun wal mukarramun, para alim wal alamah, para ustaz wal ustadzah, para muallim wal muallimah, wabil khusus panjenenganipun Romo kula sekaligus rencang kula. Rencang itu kawan Ibu, jangan salah, bukan rancang tapi
Rencang, yaitu Bapak Haji Dayat Koncoplek. Insyaallah yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Muhajirin, yang kami muliakan juga Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paridu, yang kami hormati pula yaitu Ketua daripada pengurus Fardu Kifayah yang selalu senantiasa kami hormati, dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf jikalau tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul hajjah yaitu pengurus Mushola Al-Ikhlas, mugi-mugi ikhlas, amin Allahumma amin. Malam hari ini kalau panjenengan semuanya datang duduk bersama di sini, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama monggo sareng-sareng ucapaken wausan ujo dalam uji syukur, memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Malam hari ini luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mushola yang baru ini semoga jamaahnya tambah banyak karena baru membangun mushola, dan insya Allah semakin semangat menghidupkan musholanya. Amin Allahumma amin. Percuma ketika kula panjenengan semuanya hadir dalam kegiatan seperti ini, sesuk mulih neng omah. Begitu adzan berkumandang di sini, hayya shalah, tapi tetap sampai yang enak di rumah, rawuh di masjid. Datangnya orang berangkat ke mushola, ke masjid, di mana tempat di situ dikumandangkan adzan untuk melakukan sholat jamaah. Satu langkahnya Allah hitung pahala, berikut langkahnya dihitung oleh Allah ampunan dosanya. Amin Allahumma amin. Apalagi Pak, rumah saya jauh, saya harus naik motor Pak. Naik motor, kalau malaikat raqib atid menghitungnya dari putaran pentil yang kamu naiki, siji, loro, telu, naik tambah adoh, tambah insya Allah. Yang kedua, yang kami hormati, yang kami sayangi, adroh delik temunikon ya. Subhanallah, dari kan pulau juga. Alhamdulillah, adroh nopo niku Pak. Pambuka hati, masya Allah, dengan ditabungnya hadroh beliau, insya Allah terbuka hati kita untuk selalu mahabbah kepada Kanjeng. Nah, mohon maaf, ngaji itu kalau tidak disertai dengan lantunan sholawat banyak sikit, banyak ada gurau-gurau sikit, saya yakin ustadznya nggak begitu laku. Betul? Mohon maaf, ini bukan komersil Pak Haji. Lo ngaji itu slow, maka ngaji kita malam hari ini namanya ngaji sirsan. Serius tapi santai. Ngaji ngopi, ngolah pikir. Insya Allah malam hari ini masih di malam, yaitu malam mulia di bulan Rajab. Pun akhir nomor derek. Dia dah mulai mau habis ya. Di akhir-akhir itu di bulan Rajab, bulan mulia, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, barang siapa yang mendatangi majelis-majelis ilmu, maka majelis
Gusti Allah. Dan majelis ini pula lah yang paling dicintai Allah. Dikabarkan di dalam kitab yaitu Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, malam hari ini Allah mengumpulkan malaikatnya, memanggil malaikatnya. Bagaimana pula sebagaimana yaitu orang-orang memanggil pada bawahannya. Kumpul. Sama Pak Lurah manggil Pak RT. Kumpul deh. Sini teh, kumpul deh. Malaikat kumpul. Malaikat berkumpul. Lalu datang, ada apa ya Allah? Kau datang di musola Al-Ikhlas Balikijang. Di sana ada orang kumpul-kumpul membicarakan agamamu, membicarakan kebaikan. Kau datang di sana, kau periksa hati semua manusia di situ. Diperiksalah hati, ternyata masih banyak. Ada yang bilang, ternyata ustaznya kecil. Datang pula nanti orang lain, yang ibu-ibu apalagi. Ustaznya, rombongan orang 8, yang mana tidak ada wajah-wajah ustaz, wajah orang kampung rupanya. Tapi namanya menimba ilmu, apapun tingkatannya, apapun derajatnya, ilmu agama itu adalah manfaatnya insyaallah fit dunya atau akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu malaikat itu turun mengembangkan sayapnya, sayap dikembangkan lalu berdoa, ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang malam hari ini ikut sama-sama duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Dalam ayat yang lain, Kanjeng Nabi menyampaikan, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimati. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban daripada setiap orang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Halo ibu, biasa jamaah itu buat yang paling banyak ibu, masya Allah. Saya tanya di Balikijang, di lingkungan Parindu, kalau katanya yang rajin tahlilan siapa? Ibu. Memang peran emak ini luar biasa. Siapa yang rajin? Yaitu menagihkan. Ibu. Siapa rajin muslimatan? Ibu. Siapa yang rajin merumpi? Ansen. Ibu, tapi Pak, jangan bangga kita sebagai seorang laki-laki. Tanpa peran dari seorang ibu, tidak ada mungkin yang namanya suami sukses. Tanpa doa seorang istri, tidak akan mungkin laki-laki itu sukses sekarang. Tidak ada doa daripada seorang perempuan. Betul? Andaikan seorang ibu-ibu ini tidak mau mendoakan ayahnya atau tidak mendoakan daripada suaminya, saya yakin Pak KUA mana? Saya mau nyampaikan kepada beliau, Bapak Kepala, yaitu urusan Fardu Kifayah. Takut nanti saya di Fardu Kifayah pula. Mungkin tidaklah mungkin Pak Haji Dayat ini bisa sukses tanpa doa istri beliau. Itu baru istri satu, Pak. Betul? Kok kompak model Bapak? Model Bapak kompak. Tapi tidaklah sedikit orang laki-laki rusak karena seorang perempuan. Contohnya sabar Mas. Contohnya adalah Nabiullah Adam alaihi salam yang digoda
Padahal Allah telah menyampaikan dengan jelas. Allah menyampaikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, fatakuna minadh dhalimin, jangan kau dekati wahai Adam, yaitu buah yang buah qalbi. Apabila nanti kamu mendekatinya, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah. Tapi dasar ibu ini luar biasa. Ibu, emak ini Masya Allah. Saya yakin ada bapak-bapak garangnya kayak apa. Termasuk saya ketika di hadapan di sini suaranya lantang. Karena emak-emak habis rontok kumis saya. Percaya? Pengen tahu ada orang sekuat apapun, orang yang bagaimanapun kuat kerasnya, kena peran istri di rumah, mengucap satu kata, ibu bisa 15 kata keluar ucapannya. Saya tidak paham. Otaknya ini kamusnya lengkap benar. Tapi maka dari itu Nabi Adam itu digoda oleh yaitu yang namanya Siti Hawa, iblis. Peran iblis itu membantu. Hawa menggoda Nabi Adam. Abang, Pak, Bapak sering dipanggil abang sama ibu. Perek. Kalau waktu gajian aja, panggillah bu, kata-kata mesra abang. Oh abang, aku tadi mendengar ya. Abang, kata Allah, kok aku penasaran, nengok pohon kulti tadi kok bagus, kayaknya enak abang. Padahal Allah telah memberikan ancaman, kalau engkau dekati wahai Adam, fatakuna minadh dhalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Abang, cobalah bang, jangan kau dekati, kata Adam. Lalu datanglah Adam sama Hawa, saking digoda. Laki itu biasanya gitu bu. Saya kasih yang namanya kelemahannya laki. Hari ini tak boleh, esok kuda lagi. Hari ini tak boleh lagi, besok kuda lagi. Maka rata-rata pakaiannya seorang bapak sama pakaiannya ibu. Tengok di rumah besar, lemari 3. Yang 2 kira-kira pakaian emak atau pakaian ayah? Emak. Kerudung aja itu sampai 1 lemari. Kopiahnya lagi-lagi 1 tak gonta, wiritan hitam, jumatan hitam. Berangkat mengakibat hitam, sholawatan hitam, warnanya kadang-kadang enggak hitam, enggak coklat, mangkat warnanya, Masya Allah. Tapi kalau nengok ibu-ibu pakaiannya Masya Allah, hari ini kelihatan seperti ini. Mau ada pengajian, ibu udah siap. Mungkin dari kemarin baju dari gosok. Pak, hari ini aku pakai baju warna apa Pak? Kerudungnya warna apa Pak? Saking sematnya seorang ibu. Tapi ingat, walaupun ibu seperti itu, kita wajib menyayangi seorang ibu, menyayangi istri kita, karena dialah madrasatul ula untuk anak-anak kita. Insya Allah. Maka ketika Nabi Adam digoda sehingga diambillah minta yaitu Siti Hawa. Adam, mengapa kau dekati itu? Terlanjur dipetik dan dimakan sekali. Baru metik pertama dimakan, tak. Nabi Adam sampai di kerongkongan. Nah, konangan sama Allah. Adam dimarah, tapi sudah terlanjur di kerongkongan, belum sampai perut. Jadilah jakun laki. Maka kalau perempuan tidak ada jakun. Kalau istri bapak-bapak ada jakun, tolong diganti. Itu pasti laki. Betul. Nah, Siti Hawa saking semangatnya makan 2 kali.
yang makan turun belum sampai ke perut, singgah di kiri kanan, jadilah itu. Itulah pokoknya ya Bu, untung singgah di situ. Andaikan didengkul, sibuklah ibu nutupnya. Ini adalah pelajaran bagaimana umatnya Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman seperti ini. Masya Allah, sekuat apapun iman seorang suami, sekuat apapun seorang laki-laki punya iman, kena goda daripada seorang istri atau seorang perempuan, pasti dia akan luluh hatinya. Betul? Saya tak pengen tahu. Kopiahnya putih, belokannya, surbannya sebesar ban serep, ada cewek lewat, awalnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah. Tengok sih, karena memang Mbak, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di dalam diri kita ada sifat-sifat sufiyah, ada sifat-sifat al-amah, ada sifat-sifat yang masih ingin memiliki harta dunia. Betul? Betul ya? Maka dari itu ingat satu hal, apa yang diajarkan baginda Nabi. Kanjeng Nabi memberikan ajaran kepada kita. Ingat dua hal ini, pastilah kalian umat-umatku tidak akan terlena. Yang pertama, ingat apa yang diajarkan Allah, yaitu melalui sesuatu yang berbicara, namanya Al-Quran. Yang kedua, nasihat yang diam. Apa itu? Kematian, tugasnya pengurus jenazah. Dan setiap orang-orang yang meninggal selama ini, saya pernah jadi kaum, tidak pernah menemukan yang namanya orang yang meninggal itu bawa harta apa-apa. Betul Pak? Pak pengurus yang mana? Mohon maaf Pak, yang mana? Oh jenengan. Pak pengurus itu tidak mungkin, tidak pernah. Beliau melihat di sini ada cincinnya, di sini masih ada antingnya. Kalau perempuan pasti disuruh ngambil sama ahli baiknya. Ya katakan ambil tuh, nanti tak kau ambil, ya ambil sama Pak pengurus. Karena apa, lantaran apa Bu? Kebutuhannya itu tadi, maka manusia setiap mati kembali ke liang lahat, tidak boleh sedikit pun membawa harta dunia. Bahkan, mohon maaf, ketika orang meninggal dimasukkan dalam liang lahat, disusunnya papan atau bambu, kelebihannya jangan ditumpuk di situ, keluarkan supaya tidak jadi beban yang dibawa orang yang telah meninggal. Cukup keluarkan, lalu timpak dengan tanah. Insya Allah, melas kasihan. Bahkan saya pernah melihat di televisi ada orang itu berlebihan. Ada orang saking cintanya dengan motor lama, motornya itu begitu orangnya meninggal ikut masukkan, hidupkan, ditimbun sama-sama. Memangnya besok kalau mau ke surga naik motor? Pernah lihat gak Bu? Pernah lihat belum? Jangan TikTok aja yang dilihat, kalian TV-nya dilihat Bu. Kalau udah main TikTok, Masya Allah, ndak tua, ndak muda, rata-rata. Kalau orang udah main TikTok, anak waktu maghrib, nah maghrib ngaji, bapak sibuk Facebook, anak belajar besok sekolah, bapak sibuk sama siapa? Janda tuh kiri kanan. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa memelihara hati kita, memakmurkan rumah Allah, yakin di hari yang terakhir ini, insya Allah kita akan banyak tergoda, kita akan banyak mengikuti perilaku setan. Dan orang yang selalu mengikuti perilaku setan, maka berat untuk kembali ke jalan Gusti Allah. Insya Allah
Sarang-sarang kita sama-sama sholawatan lagi. Itu udah diundang dari Paribu jauh-jauh. Tadi nyewa mobil berapa mas? Gratis? Gratis cuma odong-odong. Mobil mewah mas. Nggih. Semua orang mati putus amalnya, terkecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ikhlas hatinya, tak peduli siapa saja. Di hari-hari yang saat ini, dimanapun rata-rata, ndak di Parrindu, ndak di Bodok, ndak di Beliau, dekadensi moral lingkungan kita luar biasa, kerusakan moral luar biasa. Betul? Prihatinkah diri kita, risaukah diri kita dengan kerusakan moral anak-anak muda? Masya Allah. Jangankan tatra krama yang dimiliki orang tua, bisa dilihat anak muda diamalkan setiap harinya. Anak sekarang kalau melihat orang tua bagai tak guna, asalkan paketnya ada, asalkan semua ada. Kasihan orang tua kerja banting tulang, siang sampai malam, kadang tak peduli pagi pulangnya petang. Kalau pulang petang udah gajian, anak-anak kalau tidak diajarkan ilmu agama, rata-rata
Kalau meminta ndak mengapa, sudah jadi tugas orang tua. Kadang-kadang anak meminta, tapi dengan cara memaksa. Ada. Aku tak mau sekolah kalau tak beli motor baru. Ada. Kalau sudah begini yang sakit siapa? Orang tua. Maka melalui pendidikan Isra wal Mi'raj ini, anak-anak ajarkan ketemu di rumahnya Allah. Nggak apa-apa anak rame, nasihati nak, jangan rame di rumah Allah, suruh duduk, jangan dimarah. Halo, pengurus tuh jangan lagak-lagak. Mohon maaf. Anak itulah yang kelak mengisi, memakmurkan rumahnya Allah. Ketika mbah, halo mbah, mohon maaf, si mbah ini luar biasa pengalamannya luar biasa, hidupnya sudah lama, tapi kadang-kadang kaku hatinya. Ada, tapi saya yakin di awal kelas ini semua ikhlas, tidak ada. Tempat-tempat lain ada, Pak. Ada orang yang sudah tua, aki-aki, giginya ngomong dah begitu jelas. Ya katakan, awas, jangan Ramadan ini aku tak mau kalau tak iman. Ada? Kadang ada. Sudah bacaannya kurang begitu, fasih karena lantaran sudah tua, bicara pun sudah tidak jelas, maka PKM, pengurus masjid, badan kegiatan masjid itu harus sering kasih konfirmasi sama kawan-kawan. Ini sebentar lagi Ramadan di lingkungan Parindu rata-rata di masjidnya itu melaksanakan sholat tarawih berapa rakaat? 11 atau 23? Ada yang 23? Ada yang 11? Ada yang 11, ada yang 23. Jangan dipermasalahkan. Lana a'malukum walakum a'malukum wa nahnu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Kuncinya orang ibadah harus saya tanya 23, ada yang 11. Kalau ditanya yang benar, 23 sama 11 yang ramai yang mana? Kok modelnya kelihatan? Yang 11 yang ramai. Ada di Masjid Al-Ikhlas di sini mengadakan 11. Imamnya lama, Al-Muwajirin 11, imamnya cepat. Pilih mana? Muwajirin, hijrah ke sana. Lantaran imamnya di sinilah lama. Ya itu tadi. Imam jangan mentang-mentang suaranya indah, mohon maaf. Alhamdulillah di sini beliau habis Quran siapa? Bapak silakan. Pak Ustaz silakan. Iya. Alhamdulillah, insyaallah, barakallah. Semoga anak saya bisa mengikutinya. Kulo niku ora hafal Quran, Pak. Ora hafal Quran, makanya perlu ngaji. Perlu ngaji membahas Al-Quran. Maka insyaallah apabila mohon maaf walaupun panjenengan hafal Al-Quran suaranya indah, menjadi imam, tengok ke belakang dulu. Ada diajarkan ulama kalau mau sholat tengok belakang dulu, sopnya tengok, jamaahku tua-tua, kaum muda-muda, orang hafal Quran, kalau belum bisa ngaji, dilihat. Kalau di belakang banyak orang tua dan anak-anak ataupun ibu-ibu yang belum bisa baca ataupun ngaji, maka imam pakai ayat-ayatnya yang pendek-pendek saja.
Ada Bu, tempat sana jauh sana, suaranya indah, luar biasa. Dia ikut Imam Sudais. Aduh, ibu yang di belakang, aduh. Jadi kita pulang jam 12 benar nih kau Bu, sampai mami tua. Baru angkat takbir 1 menit, mentang-mentang suaranya bagus. Harus melihat di belakang. Terus ketika melihat itu, lalu jangan diambil juga surat yang panjang, mentang-mentang hafal Yasin. Ya buka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Terus jadi benar kita pulang. Nggak pulang kita, pokoknya terawih ini besok jam 12 benar. Besok kita pindah ya sih. Ibu pindah di Al-Muhajirin, dia pindah ke sana, ternyata imam pula pindah sholat di sana. Lalu dia bilang lagi, aduh, apa enggak ada yang lain itu lagi. Ya Allah, yang sabar ya Bu. Ibu tuh biasa gitu di belakang. Nanti pas terakhir 16 terakhir ada doa penuh. Allahumma hadina fiman hadait. Ada yang cara apa namanya tafaul. Ulama mengajarkan tafaul ketika membaca, yaitu doa kunut dibalik tangannya. Allahumma dfa'nal bala wal waba. Itu pun ada yang bilang, tengok dibalik tuh, tengok dibalik. Sholat bilang gitu. Kira-kira betul atau betul? Karena orang belum tahu betul. Jangan disalahkan nanti sudah sholat ya. Karena belum tahu dia betul, maka harus dikasih tahu. Mohon maaf. Ketika balik ke sana, aduh, imam itu lagi. Imam ini biasa manusia, punya rasa sakit hati. Dia katakan sama jamaah, tengok ya, bantai nanti. Fatihahnya 1 nafas. Benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dari belakang anak-anak terus semangat anak-anak tuh paling semangat dulu. Dia baca saking cepat karena terbiasa pelan, dia baca cepat karena digoda ibu tadi. Akhirnya dia baca surah lupa Bapak Ibu. Lo manusia itu ada lupa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah belum Allah dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anak-anak lagi, anak pandai. Anak TV akan pandai lagi. Anak-anak di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah lagi. Maka sholatlah sebagaimana Kanjeng Nabi sholat. Tengok belakang. Oh, makmumku orang sepuh-sepuh, slow, lakukannya pelan-pelan. Jangan pula terlalu pelan. Nanti kalau orang tua kadang-kadang masya Allah ada tempat-tempat kami jam sana-sana masih ada orang tua nggak mau kalah, baca saja udah apa sengau-sengau itu masya Allah. Padahal fikihnya orang Islam, agama orang Islam dalam fikih manapun tidak disebutkan bahwasanya orang yang menjadi imam itu haruslah orang yang sudah menikah. Betul? Intinya dia balik.
Kedua, akalnya siap, jangan nekat Pak ya. Kalau kita bayar. Yang ketiga, dia paling tidak harus mumayyiz. Dia harus paham tentang baik dan buruknya. Dia hafal Quran, bacaannya fasih, mencintai lingkungannya, masya Allah. Walaupun dia belum menikah, tapi bacaannya indah. Jadikan, dipanggil, diambil. Ustaz, maaf Ustaz, Fauzi, udah beristri. Alhamdulillah. Ya mungkin Ustaz Fauzi yang suruh maju. Yang seperti itu juga, anak-anak dari pondok yang punya hafalan yang bagus, suruh masuk. Ayo nak, belajar jadi imam. Supaya apa? Membangkitkan keyakinan dia. Ternyata ilmu agama itu tidak nunggu tua baru berguna. Masih anak usia balik sekalipun sudah dimuliakan oleh sesama manusia. Kadang-kadang kita salah Pak. Ada anak sudah mondok lama, tidak diberikan tempat sedikit pun dari kita. Oh masih pipis kami bersama. Anak-anak kecil-kecil masuk ke sana. Padahal dia lebih pandai, lebih fasih bacaannya. Insya Allah kita ambil yang tengah-tengah. Kalau memang dia bisa dijaga, bacaannya bagus, apalagi beliau habis anak-anak walaupun dia yang penting sudah balik. Suruh mimpin jadi imam. Kita ngalah. Padahal namanya orang berjamaah, imam di depan, makmum di belakang, pahalanya sama. Apa yang kita repot-repot jadi imam? Betul? Mau jadi apa? Justru kadang-kadang kita imam, masya Allah. Nih, mohon maaf saya bahas imam. Ini imam nih kadang-kadang saya juga imam. Cuman jangan sampai kita punya pikiran bahwa ketika kita menjadi seorang imam pengen dipuji oleh jamaah. Betul? Kalau memang memimpin itu, suaranya mantap. Akhirnya besok Allah, come on. Suaranya diganti-ganti lagi. Karena apa? Merasa paling pintar. Makanya saya di sini mohon maaf Bapak Ibu. Di sini bukan berarti saya paling pintar. Saya tidak pintar. Kebetulan saja pengurus musola, pengurus masjid Pak Narto nimbali saya, dawi saya suruh ngaji di sini. Di sini banyak, masya Allah. Saya sekolah tidak punya titel Bapak Ibu. Nama saya Sukirno dari kecil. Tengok KTP, kakak, terus namanya apa? Akte kelahiran sama. Itu pemberian orang tua saya karena orang tua saya tulen Jawa. Tapi dulu juga pernah ngaji, dikasih nama bayangnya, namanya Muhammad Hanafi. Saya nikah karena orang Jawa, tradisinya tambah nama lagi, Wahyu Hadi. Jadi nama saya kalau saya pakai panjang, kalau terlalu panjang kasihan nanti yang nyebutkan, maka namanya cukup nama kecil pemberian orang tua saya. Itulah karena nama adalah sebuah doa. Nama sekarang masya Allah bagus-bagus. Saya dikasih nama sama Ustaz. Pak Ustaz, apa nama panjenengan itu tidak ada tambahnya? Tidak ada Pak, nama saya cuma itu, Sukirno. Dia bilang, siapa tahu ada Ahmadnya gitu. Tidak Pak, maaf Pak, bukan saya tidak mau. Itu bagus, nama orang terpuji, nama baginda Nabi. Tapi kadang-kadang orang Jawa mohon maaf, nama Sukirno depan ada Ahmadnya disingkat jadi A titik Sukirno, dibaca lanjut Sukir. Remo orang Jawa ini yang saya tidak mau. Maka dah, walaupun nama dengan siapapun monggo, syukur. Nama adalah doa. Makanya nama beliau masya Allah, nama-nama Islami. Saya mau merubah nama Islami. Almarhum abah saya udah meninggal. Nanti besok saya keluar di sini namanya ganti, lalu kok BIM-nya kok
Pak ini mana, ini bukan anak saya. Maka saya tidak berani, itu cukup nama saya. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan, apa arti sebuah nama? Jangan, orang Islam benar. Nama adalah doa. Al-asma' doa. Berikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Jangan kayak orang Jawa dulu, mohon maaf. Mentang-mentang suaminya namanya Basuki, istrinya namanya Komaria, anaknya digabung namanya Basko. Tidak boleh. Sampai beri nama anaknya, ya Allah, saking pas hari lahirnya Kemis Kliwon, namanya Miwon. Beri nama yang baik. Insya Allah nama itu doa. Kembali kepada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya malam hari ini jam berapa nanti selesai Pak? 12 ngontrak mau ngawon ngaji sampean. 12 gantian Pak Ustaz mohon nanti dibagi juga. Selamat. Secukupnya aja. Ngaji itu enak yang panjang masuk separuh atau yang pendek masuk semua. Lo ngaji. So mikir keras. Ngaji. Pikirnya yang penting insya Allah pulang dari sini, pulang bawa ilmu, insya Allah diamalkan. Amin Allahumma. Amin. Kalau saya menyejarahkan daripada perintah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj sedikit saya kupas tentang, yaitu dikatakan Al-Imam Muhammad Al-Zairi dalam kitabnya disejarahkan bahwasanya Isra wal Mi'raj itu ketika Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu ada godaan 4 kali. Berapa? 4 nih. Yang pertama ini terjadi dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada panggilan suara yang memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, istirahat dulu sini, mau kemana engkau? Ketika Nabi Muhammad menaiki buruk. Tahu buruk Bu? Belum? Sama. Tapi kendaraan yang namanya buruk, maka dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bukan lailatan. Bahasa lailatan itu mengatakan bahwasanya mulai dari waktu habis maghrib sampai menjelang subuh, itu bahasanya lailatan, malam yang panjang. Itu sekilas, makanya bahasanya lainnya. Maka dari situ ketika berangkat, Kanjeng Nabi menaiki burung dipanggil, ya Muhammad, berhenti. Begitu berhenti, mau menoleh, dibilang sama yang namanya Jibril, malaikat Jibril, ya Muhammad, jangan kau menoleh. Ada apa? Nanti ku ceritakan. Berangkat lagi. Kau suruh dulu sholat 2 rakaat. Di mana itu? Di Thaibah. Di mana nanti besok umatmu akan hijrah di kota tersebut. Sholat 2 rakaat. Berangkat lagi setelah rakaat 2 rakaat. Berangkat lagi, terbang lagi, ya Muhammad, sini loh, kata orang Melayu. Sini loh, nggak mau boleh, jangan boleh. Panggilan kedua sampai dia yaitu di halaman daripada halamannya Bait Masjidil Aqsa. Sampai di situ, oh di Bukit Tursina dulu, di Bukit Tursina. Sampai di Tursina, sholat di situ. Itu dulu tempat mbahmu Nabi Musa menerima wahyu, yaitu
ingin bertemu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 2 rakaat, berangkat lagi, panggil lagi. Sebelum dipanggil dia nengok, ada nenek-nenek pakaiannya ini indah benar. Kalau panjenengan semuanya yang hadir di sini melihat nenek-nenek, tahu nenek-nenek ya? Panggil orang yang sudah tua renta, dia pakai pakaian serba gemerlap, lalu dia pakai lipstik bagaikan ikan lohan, lipstiknya merah merona, masya Allah. Dia pakai alis matanya lampir kayak celurit Madura, dia pakai giwang tidak sesuai dengan giwangnya, pakai antingnya orang-orang muda, dia pakai gelang sehingga berlebihan. Nabi Muhammad lalu bertanya sama Jibril, ya Jibril, panggilan pertama untuk siapa? Itu panggilannya orang Nasrani. Andaikan kau menoleh Muhammad, umatmu akan cenderung berbalik mengikuti orang-orang Nasrani. Oh, Yahudi dulu, Yahudi. Nanti salah, nanti protes sama Pak Ustaz. Yahudi dipanggil orang Yahudi, nanti mengikuti Yahudi. Yang kedua orang Nasrani, maka umatnya Nabi Muhammad akan cenderung mengikuti orang Nasrani. Yang ketiga, nenek-nenek tersebut adalah gambaran dunia ini. Dunia di zaman akhir akan terlihat semakin hari semakin indah. Sekarang kalau bapak-bapak nengok rumah di sisi kiri kanan di lingkungan kita, ada ndak yang rumah kusam tua? Ada? Dah jarang. Betul. Tengok rumah-rumah Allah, masya Allah, bagus-bagus. Tapi yang sholat cuman sedih. Betul apa betul? Sama. Tempat saya alhamdulillah ramai jamaah. Sandalnya banyak. Sandalnya yang banyak siapa? Nyamuknya. Karena di sana tempat saya tidak ada AC, Pak. Kalau AC tidak mampu listriknya, karena listrik perusahaan cuma 900 watt. Tapi begitu pula di zaman sekarang, masjid-masjid di kampung kamu, masya Allah, kubahnya menjulang tinggi, azan di mana-mana bergema, tapi orang santai. Betul? Ingat besok pasti akan mati. Maka ketika kita di zaman ini dekat, ntar lagi ada apa? Pemilu. Rata-rata kadang-kadang pemilu masyarakat pandai. Cuma sekarang zaman sekarang nih pandai-pandai Bapak Ibu. Pilihan kita. Monggo, silahkan siapa saja yang jenengan senangi. Ingat, siapapun yang kau pilih, jangan sampai menjadikan lingkunganmu itu menjadi orang-orang yang selalu nyinyir. Gara-gara beda pilihan presiden geger. Jangan gara-gara caleg lalu kalian bertengkar dengan kiri kanannya. Belum tentu besok diajar presiden. Paling tidak ketika ada hajat yang datang ke tempat Bapak Ibu siapa? Tetangganya. Jangan marahi tetangga, jangan musuhi tetangga. Beda pilihan wajar. Kayak tempat saya ada tuh. Bapaknya milih Jokowi waktu itu, ibunya milih Prabowo. Besok mana lagi? Hamil lagi, melahirkan lagi. Itu harusnya beda, tidak masalah. Siapapun jadi tidak masalah kalau kita pikir sama-sama. Siapapun presidennya, yang manen tetap yang muat tetap yang ngarit tetap maka jangan pikir lama-lama. Beda, tidak masalah. Monggo terserah mau pilih siapa saja. Jadikan proses pemilu ini jadi ladang, walaupun beda pilihan tapi tetap sama-sama atur. Amin Allahumma. Maka tadi saya sampaikan,
Ketika anak-anak orang tua yang pakai pakaian, nenek-nenek yang pakai pakaian kemelah, itulah tanda-tanda akhir zaman. Maka di akhir zaman Kanjeng Nabi menyampaikan besok dunia ini akan semakin indah. Masya Allah, anak bapak itu tampaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Tidak ada, jarang zaman sekarang anak kok. Aduh, Masya Allah, hitam, tangannya sisikan, tidak ada. Masya Allah, dan ini zaman sudah mendekati akhir. Lanjut. Ngantuk tere. Ngantuk lah Pak. Apa dia? Kalau jangan ngantuk saya pulang. Ini udah malam Pak. Besok kerja. Jangan banyak-banyak apa Pak. Insya Allah saya lanjutkan sedikit. Ketika tadi godaan yang ketiga naik godaan yang keempat. Ayo kita berangkat lagi wahai Jibril. Jangan berangkat dulu Nabi. Di dalam Masjidil Aqsa itu ada para malaikat sedang berkumpul. Lalu beliau masuk sholat 2 rakaat, diambilnya 2 cangkir gelas. Gelas pertama diambil dari sebelah kanan, diminum oleh Nabi Muhammad, disuruh milih antara kiri dan kanan. Yang sebelah kiri, yaitu di sebelah kiri gelas lagi. Lalu beliau memilih yang sebelah kanan. Ternyata diminum Pak, diminum oleh Nabi Muhammad. Yang minumnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi beda Pak, ini air putih. Kalau zaman Nabi yang diambil tangan kanan itu adalah air susu yang diambil dari telaga Kausar, adanya di surga. Yang kedua, tangan kirinya isinya adalah kalau di sini biasa tua. Pun kadang-kadang itu minuman keras, khamr. Andaikan yang dipilih tadi sebelah kiri, umat Muhammad cenderung dikit-dikit meler, mendem. Maka alhamdulillah di banyaknya orang yang mendem, muga-muga sing mendem mari. Insya Allah besok terawih rame. Yang pertama sampai terakhir. Jangan yang itu pertama, biasanya gitu. Makanya ada yang menyampaikan bahwasanya kalau di 10 hari terakhir, pada 10 hari terakhir itu godanya luar biasa. Ibu-ibu itu rata-rata Masya Allah sebenarnya dicari malam Lailatul Qadar, tapi rata-rata ibu-ibu malam bakar 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada 3 hal. Sebelum saya sampai sana, saya sampaikan tentang mengapa bacaannya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Yang pertama kalimat subhan dari pangkal, yaitu ayat Al-Qur'an surat Al-Isra. Subhana itu masuk kalimat tasbih. Subhanallah. Tasbih bagian daripada zikir. Maka dari momentum Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, Allah memberikan pesan kepada kita, sering-sering berzikir, ingat kepada Gusti Allah. Puncaknya zikir kalimat afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibu biasa tahlil ya. Tahlilan ada, wiritan ada, insya Allah. Bapak-bapak tahlil juga, insya Allah. Alhamdulillah sama-sama tahlil. Bedanya bapak sama ibu kalau tahlil. Kalau bapak tahlilnya Masya Allah Pak, tahlil kalau capek paling tidur. Ya baca afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ngantuk, nanti imamnya la ilaha illallah, bangun lagi dia la ilaha illallah. Penyakit bapak paling ngantuk, apalagi kalau kenduri. Tahu kenduri? Pernah punya hajat? Ada hajatan, seperti ini. Itu ada nasi dalam berkah, didoakan sama-sama tahlilan. Itu tradisi orang Jawa biasanya seperti itu. Ada kalau berkatnya kecil, pikirnya kecil pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tempat orang kaya harus motong kambing. Ini kebiasaan. Tapi parahnya bapak masih tak kalah sama ibu. Ibu ini semangat rapi. Semangat benar ibu kalau wirid. Wiridan tuh macam-macam ibu-ibu. Makanya rata-rata orang wiridan tak bisa meluluhkan hati kita. Tidak bisa meneteskan satu tetes, dua tetes dari bola mata kita. Lantaran sering main kalimat la ilaha illallah dipimpin oleh imamnya, ibu-ibu itu la ilaha illallah kosong, la ilaha kosong, la ilaha sini kosong la ilaha illallah kosong bah. Astagfirullah. Ada gitu? Ada. Nah ini loh, jangan mengganggu hati kita. Macam mana mau sembuh penyakit hati kita ketika kita berzikir masih digoda itu? Lebih ada yang parah lagi. Ada yang lebih parah lagi, kadang-kadang itu masya Allah zikir sambil bayar iuran tahlilan. Nanti diambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengurusnya bilang, "Pak, kau belum bayar tahlilan ya?" La ilaha illallah, la ilaha. Iya. La ilaha illallah. Ini bayar sekarang lah. La ilaha illallah. Nanti apa? La ilaha illallah. Sekarang nanti lupa lagi. La ilaha illallah. Sekarang. Oh, diambil nanti sini. La ilaha illallah. Bulat-bulat lebar. Tangkapnya la ilaha illallah, tangkap. Ditulis ya la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Macam mana kalau wiridan model kayak gitu bisa rontok penyakit hati? Maka masih banyak penyakit hati. Iri, dengki, nihat kawan beli mobil, kita yang gigil. Ada orang mau beli mobil, kita yang demam. Gigil aja. Astagfirullah. Ada orang beli kulkas, hati kita yang was-was. Tetangga baru kemarin rumah tangga ada beli kulkas, hati kita yang tidak tenang. Ada? Semoga tidak ada. Semoga kaya semua. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Itu kalimat zikir yang diajarkan dari Allah, dari kalimat subhan. Yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kembali Kanjeng Nabi ketika Isra itu perjalanannya dari masjid ke masjid, kembali mengingatkan kepada umatnya tempat untuk yaitu mengolah dunia ini kita bawa ke masjid, kita haturkan sama Allah. Punya masalah, hasbunallah masuk sini, apalagi masya Allah jalannya hitam halus pula. Jangan sampai maghrib
cuma satu sop tak penuh. Kadang saya mohon maaf loh, saya kadang-kadang habis nengok putranya di Nurul Islam Abang Pak Lukman itu mampir ke sini sholat maghrib. Mungkin bapak ibu paling tidak paham nih. Oh rupane kuwi to. Datang ke sini sholat maghrib, nggak ada penuh, nggak ada. Paling berapa orang? Ya Allah, kasihan masjid ini kita bela-belain nih Pak nih. Pengurus masjid luar biasa usahanya. Kita jadikan besar, kita isi. Anak-anak kita diajarkan ngaji. Orang tua, orang sepuh yang belum bisa ngaji, ajarkan kayak orang-orang dahulu. Pakai turutan, Pak Haji. Pakai turutan. Mem fathah ma, ta fathah ta, ba fathah ba, ba kasrogi, ma ta ba. Ajarkan anak-anaknya supaya kelak ketika meninggal kita ada yang membacakan Al-Qur'an. Masya Allah, andaikan terwujudkan jasad ragaku, namun ku bahagia melihat anak-anakku membacakan doa. Amin Allahumma amin. Nah ini orang meninggal baru saja tergeletak, badannya belum dibersihkan, anaknya rata-rata pada datang, bukan mau mendoakan malah menghitung waris. Ada wong teko kerudungnya apa? Bukan di sini tidak ada. Insyaallah. Amin Allahumma. Anak investasi. Andaikan punya anak, masya Allah, ahlul Quran, Allah telah pakaikan mahkota kepada orang tua, kepada orang keluarganya 10 orang, masya Allah. Di surga tempat kita Pak. Tapi sebaik-baik amalan ketika kita tahu ilmunya, bismillah, pelan-pelan kita amalkan. Yang semula belum belajar. Yang semula belum sholat, datang Pak, saya belum bisa baca Quran, saya belum bisa ngaji, saya belum bisa doa-doa sholat. Datang ke masjid, amin kabir. Ya, imamnya takbir Allahu Akbar, jangan ikut Allahu Akbar. Terima. Angel menaruh sholat, jangan dimarah. Sambil belajar pelan-pelan kita ajari yang benar. Zaman sekarang tuh mohon maaf Bapak Ibu, kadang orang itu paling mudah mengkotak-kotakan, ini surgaku, ini surgaku, ini surga, itu neraka itu kamu. Tidak boleh kayak gitu. Kadang-kadang kita merasa benar, lalu kita merasa mempunyai atau menjadi panitia surga. Padahal Allah tak pernah membentuk panitia surga. Betul? Pokoknya yang penting sholat. Wajahmu tampan kayak apapun, kata Nabi, liyandu ila syuarikum wa amalikum wala yanduru wa qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang wajahmu, bentuk tubuhmu, dan tidak memandang harta pangkat derajatmu, tapi Allah memandang hatimu dan juga amal perbuatanmu. Kalau orang sudah masuk masjid, kesombongan hilang. Halo, tak peduli beliau KUA, tak peduli beliau adalah presiden, tak peduli pejabat apapun, masuk masjid kesombongan lepas. Buktinya orang masuk masjid sepatu sandalnya disuruh lepas.
Pas masuk masjid berbaris berderet, kebetulan yang ditunjuk imam orang tukang parkir. Imam tukang parkir ditunjuk jadi imam, takbir Allahu Akbar. Pejabat yang ada di belakang semua angkat takbir Allahu Akbar. Pelajaran sholat ini Bu, dari anak-anak dulu sudah diajarkan. Dari anak kecil kita dari paling tidak 5 tahun. Dulu saya 5 tahun sudah mulai. Orang tua saya ketika masih di Jawa sana, saya masih di Jawa masih kecil, usia 5 tahun. Kalau tidak sholat bawa pentungan besar, panjang. Ketika saya zuhur masih main, pulang sholat. Bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, maknanya paham. Mulai. Gitu. Pulang saya, akhirnya sholatnya bagaimana niatnya? Usolli fardan dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbil qiblati lil keduki lillah. Allah takut digebuk lantaran, maka itulah awalnya takut digebuk. Ketika tua insya Allah terbiasa. Insya Allah pulang dari pengajian besok mulai yang belum sholat, belum punya mau kena, belimu kena. Kalau mau kena jangan bangga-bangga, mau kena harganya mahal. Di lemari tahun-tahunan keluar cuma 2 kali, Lebaran dan Idul Adha saja. Pantes aku punya Bu, Lebaran apa mau kena saya tuh awet, dah 10 tahun belum beli lagi. Awet benar, bagus ya. Kenapa keluarnya setahun cuma 2 kali? Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Maka kalau namanya Quran saja dan cepat rusak, maka itulah dari dia amalkan. Pakai sarung 5 tahun tidak ganti. Makanya anak-anak pondok pesantren ini masya Allah tuh, tanya Pak Ustaz, celananya material, tahu material? Linting-linting itu. Sendalnya jepit, kadang putus ditenteng satu, turun pinggir jalan, makan kacang, gini dia. Ketawa Bu. Anak sekarang, sandal mana ada yang mau masuk 35? Ada? Jarang, paling orang tuanya maksa. Nih nak, sandal mahal nih nak, padahal 35. Tapi kalau anak-anak pesantren, anak-anak pondok pesantren, titipkan putra putri panjenengan itu pondok, masya Allah. Cucu beliau Mbak alhamdulillah punya biaya sampai ke Al-Falah, yaitu di Kediri, Loso Kediri, di tempatnya Gus Kausar. Masya Allah, semoga manfaat ilmunya. Mula nek duit-duit lah semua mana tuh. Delalah ki ono duit pas, sing penting bocah ora. Jangan sampai dak ngaji nggih. Titipkan di tempat-tempat TPA, guru TPA jangan dimarah-marah Bu. Anak ngaji biasanya gini, orang tua tuh suka gitu. Orang tua kalau nitipkan anak ngaji, anaknya pinter, itu anakku. Gitu. Biasa ya. Itu anakku itu. Kalau anaknya bodoh, gurunya goblok ngajar iso. Biasa banget. Sama. Kasihan Pak kaum saya. Ngajar ngaji dan diajarkan anak itu kan IQ-nya beda-beda, cara daya tangkapnya beda-beda. Ada yang mudah, ada yang susah. Ketika dapat yang mudah, cepat dia hafal. Anakku, orang tua kok dadah. Nggak ingat yang ngajar ngajinya, gurunya. Ketika nanti sama anak yang nggak bisa-bisa, memang dasar goblok tuh tahu. Ngajar ngaji anak nggak selesai-selesai. Padahal anaknya memang IQ-nya kurang bagus. Maka nyuwun tulung hargai guru-guru kita. Apalagi kalau ada guru-guru TPA yang belum punya gaji tetap, mohon maaf, jangan disepelekan. Andai kan kadang ada anak, saya sering sampaikan itu, anak-anak dari pondok pesantren atau orang-orang dari keluar dari pondok pesantren belum punya kerjaan, dia suruh ngajar TPA, nyuwun tulung semampu kita iuran. Itu untuk anak kita, investasi yang tidak akan ada putusnya.
anak kita yang akan dididik jadi anak yang baik. Maka anak-anak kita itu modal kita keluarkan uang. Pernahkah kita berpikir ketika kita mengajarkan untuk anak-anak les privat, baik itu bahasa Inggris, matematika, 1 bulan 100.000, adakah orang kecewa? Tidak ada, malah bangga. Tapi ketika anak-anaknya ngaji, diajarkan kenal sama Tuhannya, diajarkan tentang hal kebaikan, pernahkah jenengan matur nuwun bawa gula kopi kepadanya? Jujur benar jenengan. Kasihan Pak, kadang-kadang ya alhamdulillah lampu ada. Zaman dulu Pak pakai sentir, tahu sentir? Lampu teplok. Ini minyak, di sini dikasih lampu, kasih sumbu, hidupkan. Di situ kadang-kadang itu, saya pernah ngajar ngaji gitu. Sekali ngajar ngaji di Suratilah, aku tengok nih lampu minyak udah mau habis. Saya belum punya gaji sedikit pun. Saya ngajar ngaji. Saya ajarin itu tulisan ngajar ngaji. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro. Salipat, nak nanti kasihkan orang tua. Dibuka karo bayar. Aduh. Rupanya bapaknya pandai juga. Pandai ya. Ditulis lagi, dilipat lagi. Nah, kasihkan sama gurumu. Ba fatkah ba, ba rumah bu, ro rumah ro. Bu waro. Aduh, bukan malah didukung, malah disuruh bukan. Kan sakit. Karena apa? Zaman dulu ekonomi masih sulit, tapi alhamdulillah sekarang sawit harganya melangit. Amin Allahumma. Masa sekilo sawit kok sumbangkan untuk seorang guru ngaji TPA? Itu kok repot. Tidak akan mengurangi harta panjenengan. Jenengan datangkan ngapunten kiai, ustaz dari jauh datang ke sini, ini cuma motivasi. Yang terpenting kiai kampung jenengan dihargai. Jangan memusuhi, itu yang doakan jenengan. Panjenengan punya hajat yang doakan dia, kamu musuhi, tidak akan sampai doamu. Jangan kau kira yang di sini paling mantap. Nah, tengok kiai kampungmu, hargai dia di sekelilingmu. Insya Allah ya, semoga manfaat. Amin Allahumma. Insya Allah. Lanjut jam 10 Pak. Saya naik tadi setengah 9. Jam 10. Insya Allah ngaji kan sudah saya bilang, kalau terlalu panjang nanti malah melambakan, kalau terlalu sedikit nanti kekurangan. Orang ngaji itu kayak orang jajan Pak. Orang ngaji itu kayak orang jajan. Kamu jenengan belok di warung makan, rasanya enak, pengen besok belok lagi. Jenengan ngaji terasa enak, besok enggak, gampang. Bro. Insya Allah hanya itu pesan. Yang pada intinya sebelum saya pulang, semoga pulang saya dari sini selamat. Jenengan semua balik ke rumah siap selamat. Pulang bawa ilmu yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi